Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan Bat 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Darawi. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Mes Al-Mujtahidin Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Batch 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek jabatan tahun 2023 dengan mengambil materi pokok pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW di kelas 3 tingkat madrasah ibtidaiyah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa awal belajar terlebih dahulu. Untuk memimpin doa ini, Bapak mintakan kepada siswi kita selfie. Kepada selfie, dipersilahkan. Kita berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, matanya ditutup. Kita membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengabsen. Kita mulai. Arbani Ada. Fathul Jannah, Ada. Muhammad Ilyas, Ada. Muhammad Naufal, Ada. Muhammad Sabilal, Ada. Nasoha, Ada. Nur Khalisa, Nobita Sari, Rahmani, Sania, Selvi, Siti Rafita, Sunah, Sifa Aulia. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita breaking dulu. Breaking pada hari ini kita akan melakukan tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Ya, kita mulai. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Abdi sholat, rajin mandi, orang tua, jangan mati, sumpah Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Yes, setan, setan, setan. Persepsi mengingat pelajaran kita yang telah lalu.
ingat pelajaran kita yang telah lalu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ dibahas kalian memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Adakah yang ingat wahyu yang pertama surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus ada lagi sinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang kedua. Quran surah apa? Wahyu yang kedua. Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Jadi wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi rasul. Sedangkan wahyu yang kedua ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan atau menebarkan agama Islam, tapi masih secara sembunyi, ada terang-terangan. Kenapa ada ulang wahyu yang ketiga yang Nabi Muhammad ini menyampaikan Islam secara terang-terangan. Bila ada salah, Quran surah Al-Hijr ayat 94. Untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan siswa dapat memahami bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis siswa dapat mengorganisasi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, adakah yang tahu tentang atau apa-apa saja yang termasuk bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, siapa yang bisa anjung tangan? Pak, Ya. mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Pak, Ya. dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Ya, dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Nah, berikan tangan belum? Ya. Ya, Isra Mi'raj. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama atau hanya mukjizat Nabi Muhammad. Jadi mukjizat artinya setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi itu yang disebut dengan mukjizat. Jadi yang hanya ada pada diri nabi atau rasul. Selain nabi dan rasul itu lain mukjizat namanya. Misalnya waliullah lain mukjizat namanya. Karomah namanya lain mukjizat. Ini ada macam-macam mukjizat. Yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit hingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Ada juga mukjizat Nabi dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Ada lagi perjalanan Isra Mi'raj. Adakah yang tahu pengertian Isra Mi'raj? Isra Mi'raj, Isra dulu, apa Isra? Perjalanan malam hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus lagi Mi'raj, perjalanan malam hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa
naik ke langit sampai ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, itu Isra Mi'raj artinya. Terus dia ada dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Nah, itu salah satu dari mukjizat Nabi. Yang berikutnya yaitu mukjizat Nabi kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan kitab suci. Kitab sucinya umat Islam. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah ini semalam berapa? Allah. Hancurnya atau kehancuran pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi lahir, pada masa kelahiran Nabi Muhammad ada suatu kejadian yang luar biasa, yaitu adanya serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, yang datang ke Mekah yang tujuannya hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, batang hendak dihancurkan oleh Abraha Ka'bah karena Abraha ini kirinya apa? Karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk berhaji. Nah, jadi itu dihancurkan oleh Abraha. Alasannya Ka'bah ini ada dihancurkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi disebut tahun gajah tadi karena ada peristiwa tentara bergajah tadi. Bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Nah, itu sekitar dari diri Nabi. Lanjut. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa yang penting yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Ini maksudnya bayi Nabi Muhammad setelah lahir. Saat melihat tai lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Apa yang dilihat? Ciri kenabian Nabi. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, ada apa denganmu? Jawabnya, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka. Jadi bukan Yahudi penduduk Yasrib nih tahu nih kapan ini pacaran menjadi nabi. Kebiasaannya kan nabi ini lahir di Bani Israel. Ini kan lagi Bani Israel pindah ke penduduk Makkah, Bani Quraisy. Yang kedua, peristiwa di Persia. Nah, kenapa peristiwa di Persia? Yang pertama, istana Kisra hancur. Nah, jadi di situ ada di Persia itu ada kerajaan atau istana Kisra. Pas Nabi lahir hancur. Apanya yang hancur? 14 berandanya runtuh berdan angka 14-nya tadi. Terus ada juga api Persia. Apanya api Persia tuh, Pak? Sesembahan orang-orang Majusi. Nah, jadi orang Majusi ini menyembah api yang disembah. Jadi api Persia tadi tidak pernah padam selama ribuan tahun. Dan pas Nabi lahir padam. Misalnya harus suah padam 1000 tahun deh, ada suah padam. Oh ya padam, baca. Pas Nabi lahir, pacet.
Jadi orang Majusi ini heran dan bertanya-tanya peristiwa besar apakah yang telah terjadi. Nah, jadi terjadi pada waktu Nabi lahir. Terus yang di peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kejadian apa waktu Nabi masa kanak-kanak lagi halus kita. Anak-anak tuh umuran 3, 4, 5 lain berita tuh harus masih umur 1 tahun 2 tahun itu masih berita. Ini anak-anak bisa berjalan orangnya, bisa berjalan, bisa bermain sebagaimana layaknya anak-anak pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain. Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Jadi Nabi ini didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tadi memegangi Nabi Muhammad SAW dan melakukan pembedahan, membelah dada Nabi. Jadi berdoa. Ini kehendak Allah, kuasaan Allah. Kayak kita ada mungkin ya kok. Kan waktu dulu kan ada belum ilmu kedokteran sampai maju. Ini kan ada pembedahan. Kayak orang lahir kan dibedah. Begitu dulu kan beda. Ini terjadi pada waktu Nabi. Ini hanya kehendak atau kebesaran Allah. Di Nabi tadi dilakukan pembedahan dada. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan darah kira-kira gumpalan. Lalu dihilangkan oleh malaikat Jibril. Seraya menyatakan atau mengatakan, inilah bagian dirimu yang dikuasai setan. Jadi itu dibersihin Nabi. Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas. Apa itu baskom? Wadah kita ini disebut dengan diimbiran, tapi dari emas. Nah, airnya air dari sumur jam yang suci. Jadi sumur jam-jam, air sumur jam-jam yang adanya di dekat Ka'bah. Setelah itu lalu betul dada Nabi tadi ditutup kembali. Ada baju jahitan dan ini orang bilang pembedahan dijahit, ini kata baju jahitan. Itulah kekuasaan Allah. Jadi ini terjadi pada masa Nabi masih halus, masih kanak-kanak. Tugasnya di sini buat kalian hanya contreng dari contrengan. Di sini ada TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju. Jadi ada pernyataannya. Jadi pian baca dulu pernyataannya, Pak. Bila setuju, contreng setuju. Bila tidak setuju, berarti TS yang contreng. Bila kurang setuju, berarti KS. Saya lupa. Berikutnya kita kerja kelompok. Jadi di sini tugasnya Bu Hanfiah mengurutkan
gambar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah ditulis urutannya, ini kita ke muka dipresentasikan. Punya maju kita bertiga. Saya mau bacakan, saya menartikan gambar. Saya punya menyerahkan gambar adalah ya. Nah, juga bagian gambarnya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, kita presentasikan mulai dari kelompok silahkan. Kelompok A tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, peristiwa setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi berumur 4 tahun. Tiga, awan mengelilingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, Ibrahim Khadijah yang telah berusia 40 tahun kembali hidup. Lima, tinggal kenabian di kedua pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam, kabar para Nabi dan kitab sebelumnya. Tujuh, mukjizat. Berikutnya kelompok B. Diskusi dari kelompok kami, kelompok B, tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, peristiwa yang mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, peristiwa setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pembelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Nabi berumur 4 tahun. Awan mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, Ibrahim Khadijah yang telah berusia 40 tahun kembali hidup. Lima, tanda kenabian di kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam, kabar para Nabi dan kitab sebelumnya. Tujuh, mukjizat. Berikutnya kelompok C. Ya, kelompok C dipersilakan. Hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok C, tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu berumur 4 tahun. Terima kasih Bapak kepada anak-anak yang telah mengerjakan tugas kelompoknya. Ini tugas berikutnya yaitu mengolah pertanyaan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan:
Enggak itu diroleh, diputarlah semasanya, diberi centang bila hendak bertanya sama ampun kawan kita, bila tidak ingin dikali apa? Satu. Pertanyaannya satu ya. Sudahkah kembali ke pemiliknya? Nah, bila sudah kumpulkan. Yang pertama pertanyaan dari Arbanin. Jadi akun Arbanin ini mau punyanya yang kehendak. Pertanyaannya, apa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar? Apa? Ya, Nur Khalisa. Siapa kakeknya Nabi Muhammad SAW? Iya, coba. Abdul Muttalib. Ini Sabilar, kenapa tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha diri dengan Ka'bah. Dan selanjutnya Muhammad Ilyas, siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah? Wah, tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Jadi sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah pelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Apakah media yang Bapak sampaikan menarik? Sampai di sini ada dulu yang ditanyakan. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran. Dipaham dulu. Apa itu tadi mukjizat? Mukjizat tadi apa? Kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan dia mukjizat yang paling besar tadi apa? Menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, Bapak mintakan kepada anak-anak yang menyimpulkan. Jadi sebelum menyimpulkan, Bapak harap Bapak minta anjung jangan terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau? Ulun Pak, Ya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Beliau tidak pernah makan daging hewan yang tidak disembelih untuk kurban berhala. Ya, yang berikutnya. Wah.
Api paksia atau sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah disimpan Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ulun Pak, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi bahwa akan lahir seorang Nabi dari golongan Arab, khusus dari kota Mekah. Di dalam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW, seperti istana Kisra hampir empat balas berandanya runtuh. Dengan selesainya menyimpulkan pelajaran tadi, maka selesai juga pelajaran kita pada hari ini. Bapak selaku pengajar, Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.